Iya, halo, selamat siang para kawan-kawan penggerak. Terima kasih. Kali ini saya akan melaksanakan praobservasi pada tugas kita di guru penggerak, pembelajaran guru penggerak. Namun sebelumnya perkenalkan, saya adalah Happy Silaban dari SD Negeri 174540 Horisan, Kabupaten Tapanuli Utara. Kali ini saya akan melaksanakan praobservasi dengan rekan saya, teman sejawat saya di SD kami ini. Pada kali ini saya akan melaksanakan praobservasi sebagai bagian dari tugas aksi nyata dari modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Santoni Pasaribu sebagai rekan kerja saya di SD Negeri 174540 Horisan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Iya, terima kasih. Pada kali ini kita akan melaksanakan praobservasi seperti yang sudah kita sepakati. Siap Bapak? Oke. Pada kali ini kita akan melaksanakan praobservasi. Jadi tujuannya adalah supaya nanti ketika Bapak melaksanakan pembelajaran pada observasi di kelas, Bapak menjadi lebih siap dan percaya diri. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang bisa saya tanyakan dengan Bapak. Bisa Pak? Oke. Pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak laksanakan di kelas nanti, coba Bapak jelaskan sedikit. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran saya hari ini adalah tentang sistem pernapasan pada manusia untuk kelas 5 bidang studi IPAS tentunya. Jadi waktu yang saya gunakan untuk pembelajaran kali ini adalah 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan adalah bahwasanya dengan mempelajari sistem pernapasan manusia dengan modul pembelajaran yang saya gunakan, yaitu pembelajaran berbasis project atau project based learning, siswa dapat mengetahui organ-organ pernapasan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana siswa tersebut dapat memahami fungsi daripada organ pernapasan, yaitu dalam proses menghirup dan mengeluarkan udara. Kemudian yang ketiga, siswa akan mengetahui dan bisa mempraktekkannya dalam kegiatan sehari-hari, hidup sehari-hari, yaitu dengan cara menjaga kesehatan organ pernapasan itu bagaimana, serta dapat mengidentifikasi penyakit dan cara pencegahan yang terjadi di dalam proses pernapasan pada manusia. Kira-kira demikian ini. Oke, berarti tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menyebutkan organ pernapasan, siswa dapat apa tadi yang kedua? Memahami fungsi organ pernapasan, kemudian siswa dapat menjaga organ pernapasan. Kira-kira itu Pak ya. Berarti yang ke apa lah Pak? Ke area pengembangannya, area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan di mana? Jadi di sini saya seperti yang saya sudah utarakan tadi, bahwa model pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis project. Jadi di sini pengembangannya bahwa siswa dapat mengetahui bagaimana berjalannya proses pernapasan manusia itu, mulai dari proses di luar ataupun di dalam organ pernapasan tersebut. Contohnya di organ luar seperti rongga hidung, siswa dapat mengetahui bahwa disitulah terjadi proses pertama, proses pernapasan pada manusia itu, di mana di dalam rongga hidung itu terdapat berbagai penyaringan udara yang masuk, yang kita hirup, sehingga siswa dapat membiasakan diri supaya mereka dapat
mengaplikasikan pembelajaran yang saya gunakan dengan proyek ini. Proyeknya adalah dengan cara berdiskusi, kemudian mempresentasikan di dalam kelas, kemudian dapat memahami apa tujuannya di dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam keluarga, dalam menjaga kesehatan pernapasan. Ya, berarti area pengembangannya tadi Pak berarti mengenai siswa terampil dalam diskusi dan terampil juga dalam menjaga kesehatannya, kira-kira itu Pak ya. Oke, yang kemudian strategi belajar yang ingin Bapak laksanakan nanti, strateginya yang mana? Strateginya seperti tadi itu project based learning, berarti diutamakan bagaimana siswa dapat mengambil suatu keputusan tentang hidupnya. Artinya di dalam keterampilannya itu dia sudah dapat mengenal organ-organ tubuh itu, walaupun dengan berbasis di dalam alat peraga. Jadi fokusnya untuk anak didik dengan melakukan itu semua, terutama simulasi, siswa dapat mengidentifikasi. Di sini dia mengidentifikasi dengan melakukan percobaan, karena proyek ini berbasis percobaan, maka dengan menggunakan peraga sederhana, jadi dapat dia memahami bahwa pernapasan manusia itu merupakan organ tubuh yang vital dalam kehidupan manusia. Kira begitu. Oke Pak, berarti nanti modelnya adalah menggunakan project based learning ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk tes penilaiannya bagaimana Bapak nanti melakukannya? Penilaiannya ada beberapa yang saya lakukan, yaitu dengan cara menguji hasil dari pelaksanaan proyek yang saya lakukan. Di samping itu saya melakukan monitoring tentang bagaimana kreativitas siswa yang aktif di dalam melakukan proyek ini. Kemudian di sini juga saya akan melakukan yang kedua dengan penilaian berupa sikap. Di dalam penilaian sikap, saya akan membuat kriteria dengan yang pertama yaitu disiplin. Di dalam kriteria ini yang pastinya kalau sudah disiplin berarti hadir tepat waktu. Itu juga dinilai. Skornya itu jika misalnya memenuhi 4, jadi kalau dia benar 3, berarti ada skornya lah 4 untuk 4, kemudian 3 untuk 3, seperti itu. Kemudian disiplin memakai pakaian seragam lengkap, juga seperti itu skornya. Kemudian tertib dalam melaksanakan tugas, kemudian mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Itu yang kriteria yang pertama, disiplin. Kemudian yang kedua, saya juga menilai tentang tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya sebagai penerima proyek berarti harus melaksanakan tugas dengan baik, berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, kemudian menunjukkan prakarsa atau prakarya yang mengatasi masalah kelompok, kemudian yang ketiga mengumpulkan tugas. Itu tanggung jawabnya. Kemudian di penilaian ini yang ketiga ada juga percaya diri yang saya buat. Artinya dalam mengimplementasikan pekerjaan atau mempraktikkan pekerjaan harus mampu dalam mengutarakan pekerjaannya di depan kelas. Artinya percaya diri mencakup harus berani tampil di depan kelas, berani mengemukakan pendapat, berani mencoba hal baru, kemudian
berani dalam memberi kritikan atau saran. Jadi skor penilaiannya seperti itu, nilai tertingginya adalah 4, nilai terendahnya 0. Kira-kira begini. Oke. Itu sangat bagus tadi penilaiannya. Kemudian untuk sasaran kelas jam waktu yang hari yang akan kita lakukan sebagai observasi. Mungkin untuk prosesnya karena hari Kamis adalah merupakan kelas saya untuk masuk di situ, maka saya kira begitulah hari Kamis pukul 8 tepat. Baik Pak, berarti kita nanti hari Kamis kita jumpa di kelas 5 ya Pak ya, daripada kegiatan observasi. Ya, baik. Demikianlah teman-teman pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan saya. Kami akan melakukan observasi pada hari Kamis. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sehat? Sehat, luar biasa. Betul. Jadi salah seorang dari anak kami untuk menuju kita pada hari ini. Oke. Bapak akan melihat dulu tentang kehadiran kita masing-masing, ya. Jadi dengarkan namanya. Kalau hadir bilang hadir, bilang apa ya. Nah, jangan aja. Oke. Kristiansyah Hadir Pak. dari Manado. Hadir Pak. Evelyn Simamora. Hadir Pak. Gregorius Kuda. Hadir Pak. Tempoh hari kita sudah belajar tentang yang namanya sistem pencernaan, ya. Sekarang kita akan melanjutkan belajar kita tentang sistem pernapasan manusia. Baiklah, pada kelas 3 kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu menandakan bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri atau, ya, kalau ciri-ciri adalah tanda-tanda, ya, yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Marilah sebutkan dulu apa yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, coba bisa. Ya. Ini. Kucing, 1, anak 2 dan anak 3, memang dia 4, 5, 6, Ya, bagus. Siapa lagi? Oke. Jadi kalau kucing 1, anak 2 dan anak 3, memang dia 4, 5, 6, dekat dengan manusia. Oke, baik, tentang semua. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, makhluk hidup salah satu ciri-cirinya tadi adalah bernapas. Berarti bernapas merupakan kegiatan makhluk hidup yang dinamakan dengan jadi bukan mengeluarkan. Nah, oke. Jadi untuk bernapas tentunya manusia itu memiliki organ-organ pernapasan yang merupakan salah satu, ya, merupakan kegiatan bernapas yang dibantu oleh organ-organ. Jadi bukan dapat kita harus memiliki organ-organ pernapasan atau alat-alat pernapasan kita. Jadi siapa yang bisa menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia? Ayo, siapa? Ya. Organ-organ pernapasan pada manusia 1, bagi 2, paling 3, lari 4, rakyat 5, tenggorokan 6, perut. Oke, jadi apa yang dibilang kalau kita tadi itu merupakan organ-organ pernapasan pada manusia. Jadi kenapa kita sebutkan sama-sama organ pernapasan manusia? Organ pernapasan manusia 1, organ hidup 2, lari 3, lari 4, rakyat 5, robus 6, Amadeus 7, paru-paru. Oke, baik semua ya. Nah, sekarang
materi. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah ya supaya kamu dapat mengetahui alat-alat pernapasan pada manusia. Ya, kemudian yang kedua supaya kamu dapat menyembuhkan, kamu dapat memahami apa-apa saja yang merupakan fungsi daripada organ-organ pernapasan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti kamu dapat menjaga atau merawat organ-organ pernapasan kamu itu, pernapasan manusia menjadi sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian adalah merupakan tujuan kita mempelajari materi ini, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Oke, anak-anak kami, untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana sistem pernapasan manusia itu, maka marilah kita saksikan dulu video tentang sistem pernapasan atau organ pernapasan pada manusia. Pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Kita akan membahas tentang organ pernapasan manusia. Pertama yaitu adalah bernapas. Apakah ini dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Jika karbon diperbesar, maka dasar paru akan seperti ini. Dari itu pertama, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus, cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus, cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Apa itu saksikan? Tentang apa? Manusia. Tentang pernapasan Manusia. Oke, dari yang tersiar tadi dari video tersebut yang sudah kita tonton. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mari kita sama-sama menjadikan bernapas adalah Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. organ-organ pernapasan manusia. Manusia. 1. Organ hidup. 2. Lari. 3. Lari. 4. Trakea. 5. Bronkus. 6. Alveolus. 7. paru-paru. Ya. Setelah kita mengetahui itu, apa organ-organ, itu kita harus mengetahui apa fungsi dari organ itu. Fungsi daripada organ-organ pernapasan manusia. Ayo, siapa dulu yang satu? Satu, ya. Fungsi organ hidup adalah menyalin udara. Ya. Kemudian, yang kedua. Apa tadi? Lari. Apa fungsinya? Fungsi lari menyalurkan darah ke lari. Ya. Kemudian, lari. Siapa? Fungsi organ pernapasan lari. Siapa? Oke, ayo. Siapa? Kan sudah nonton tadi, nonton ini video. Mana bisa? Lari itu fungsinya apa? Pada pernapasan. Ya. Ayo, teman-teman. Bukan lari dan trakea. Iya, bukan faring dan trakea. Oke, jadi itulah fungsi-fungsi daripada organ tubuh, organ pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia. Ada siklusnya. Ya, mulai dari rongga hidung sampai ke paru-paru. Ada prosesnya. Ya, jadi prosesnya harus dilakukan. Ayo, siapa bisa? Mulai dari hidung. Ya, mulai dari hidung. Jadi hidung merupakan organ pernapasan luar. Ya, karena kita dapat melihatnya. Organ luar. Jadi dalam rongga hidung itu terdapat apa tadi? Dalam rongga hidung terdapat apa? Dapat dapat. Iya, terdapat itu. Yang fungsinya untuk iya, yang fungsinya untuk menarik udara. Kemudian setelah itu udara masuk ke mana? Udara masuk ke hari itu merupakan sekat, ya, sekat. Sekat itu apa? Bisa antara pencernaan dan pernapasan. Iya, sekat berpisah antara pencernaan dan pernapasan. Jadi begini, saat kamu bernapas, ya, maka tertutuplah rednya untuk pencernaan. Ya. Kemudian kalau kamu makan, tertutuplah untuk pernapasan. Maka itu, jadi tidak bisa ngomong sama makan itu tidak bisa, ya, karena nanti campur antara sistem pernapasan dengan sistem pencernaan. Itu artinya. Jadi untuk mengetahui lebih jelas organ pernapasan kita itu, marilah kamu bentuk kelompok. Ya, kamu bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang, ya, maka kita akan mengerjakan bagaimana proses pernapasan itu terjadi dengan membuat percobaan. Nah, itu mari kita bentuk kelompok. Ayo, bentuk kelompok. Nah, lihat, berfungsikan, ya, lihat berfungsikan. Jadi hari ini kita harus mempunyai tugas, ya Pak, tujuan 3 kita itu berdiri kelompok dengan sistem pernapasan manusia. Maka di sini ada
mendemonstrasikan, ya, mendemonstrasikan proses pernapasan pada manusia dan sistem model pernapasan. Modelnya apa? Ini tiga modelnya. Setelah kita lihat di gambar. Nah, lihat di gambar ya. Nah, ini modelnya. Jadi yang berdasarkan ini, maka kita akan mengamati bagaimana terjadinya tadi. Seperti yang kita lihat di video, ada teks apa? Ada apa tadi? Ada ekspirasi dan ada inspirasi. Artinya ada pernapasan dan pernapasan. Nah, itu dia. Oke, jadi kita sudah mempersiapkan yang namanya botol apa? Ya, sedotan plastik. Baru chip. Oke, itu yang kita gunakan keahlian gunting. Nah, itu. Jadi itu bahan kita gunakan. Oke, baiklah. Kita sudah menentukan bagaimana. Boleh siap? Oke, sekarang dari kita berdiskusi untuk mendesain alat peraga tersebut. Oke, silakan dikerjakan. Ya, ikuti petunjuk yang ada yang Bapak berikan ya. Nah, jangan lari dari sini supaya pekerjaan kita bisa berhasil dengan baik. Ya. Jadi, setelah kita melakukan percobaan itu, maka siapa yang dapat presentasikan ide-ide ini? Ya, kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Ya, coba kamu jelaskan itu, apa yang sudah kamu buat itu. Oke, mari kita lakukan kelompok 1. Total dulu. Sama-sama, di dapat. Ya, bersama. Oke, ya. Semua. Oke, terima kasih Pak. Ada pertanyaan untuk yang dijelaskan oleh kawan dengan ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, pertanyaan dari kelompok lain. Ada? Oke, kalau tidak ada, silakan dulu. Oke, nomor 1 kita teruskan dulu. Oke, sudah, kelompok ada? Ya, jadi begitu Pak. Cara kerja daripada sistem pernapasan manusia ini. Ya, sistem pernapasan manusia ini itulah cara kerjanya. Sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Ya, jadi pekerjaan itu yang sudah kita kerjakan, ini adalah cara pernapasan manusia. Ya, jadi ada di sana tempatnya, ya, tempat ada organ pernapasan yang mulai dari rumah ini. Berarti kita mengatakan rumah ini tadi sudah pernah dilaksanakan oleh kelompok satu tadi. Jadi dengan demikian, mari kumpulkanlah pekerjaan. Kumpulkan hasil kerja ini, ya, kumpulkan. Ayo, kumpulkan kan? Ya, ini, ya, oke. Nah, oke, sekarang kembali. Jadi dari hasil pembelajaran kita hari ini dan materi yang sudah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari sistem pernapasan itu adalah ya proses terjadinya pemasukan dari luar udara dan keluarkan adalah
yang dimasukkan oksigen dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Kemudian manusia melakukan pernapasan dengan siklus, ya, dengan siklus yang mulai dari hidup sampai dengan paru-paru. Untuk itu, pada pagi hari ini pembelajaran kita saya akhiri. Kami minta ya kepada nanti kepada anak kami untuk membawakan doa kita. Mari kita sebentar untuk maju semangat kita. Sehat? Sehat! Luar biasa! Terima kasih. Maka itu kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan adik kami untuk menuntut doa. Oke. Jadi kita tutup pelajaran kita lanjutkan di hari berikutnya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatan yang telah diberikan. Sehubungan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu pra-observasi yang sudah kita lakukan dan observasi yang kita lakukan Kamis semalam. Sejalan dengan itu Pak, saya mau melanjutkan aktivitas kita. Sebelumnya terima kasih Pak telah memberikan waktunya untuk saya melakukan pasca observasi pada saat sekarang ini. Bisa saya lontarkan beberapa pertanyaan Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran yang sudah kita lakukan Kamis malam? Setelah melakukan pembelajaran yang hari Kamis malam, saya dalam pembelajaran menjadi lebih lugas lah dalam mengajarnya, dan saya optimis untuk kedepannya bisa melakukan yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke, terima kasih Pak. Yang pertanyaan kedua Pak, bagaimana perasaan Bapak saat melakukan pembelajaran dengan adanya saya sebagai supervisor di kelas Bapak semalam? Sebenarnya dalam proses pembelajaran yang dilakukan observasi, saya merasa canggung sebenarnya. Tapi ya dengan kecanggungan itu saya merasa mungkin karena ada ya yang mengawasi lah. Jadi saya dalam proses pembelajaran itu yang lainnya lagi mungkin karena pembelajarannya yang selama ini tidak terarah, tapi setelah melakukan observasi ini pembelajaran menjadi terarah dan terstruktur. Itu mungkin proses saya yang membuat itu. Iya. Berarti Bapak merasa canggung seperti itu ya? Iya. Oke, pertanyaan ketiga Bapak, bisa Bapak ceritakan terkait proses pembelajaran yang sudah kita lakukan semalam itu? Iya, terima kasih. Pembelajaran yang kita lakukan semalam itu saya merasa telah lebih baik dalam proses pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan tema yang saya buat. Karena dengan adanya observasi ini saya menjadi lebih terarah dalam proses pembelajaran saya. Yang mungkin selama ini dalam proses pembelajaran hanya mengajar begitu tidak terarah, mungkin pada saat ini menjadi berjalan dengan lebih baik sesuai dengan urutan dari modul ajar yang saya lakukan. Berarti lebih terarah pada semalam pembelajaran yang kita lakukan ya Pak ya. Ya, pertanyaan yang keempat Pak, terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, apa hambatan yang Bapak rasakan? Mungkin hambatan yang saya rasakan dalam prosesnya yang pertama adalah waktu penyiapan dalam proses pembelajaran, ya mungkin peralatannya yang kurang memadai, terutama di dalam modul saya harus memiliki berbagai peralatan seperti buku, laptop. Mungkin itu yang saya pergunakan, jadi kurang memadai atau persiapannya tergesa-gesa begitu. Jadi itulah yang membuat
hambatan yang saya rasakan untuk pembelajaran saya. Hambatan selain itu ada Pak kira-kira? Mungkin proses pembelajarannya mungkin terhambat sedikit karena memang siswa saya itu banyak atau tidak melakukan apa yang saya suruh, terutama dalam menyiapkan bahan-bahan yang saya kasih ke mereka, belum semua menepati itu. Akhirnya hambatan itu terjadi karena kurangnya peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran saya lakukan. Berarti hambatannya ada dua tadi Pak ya, berarti waktu persiapan dalam membuat perlengkapan pembelajaran, baru yang kedua ada anak-anak yang kurang membawa peralatannya sesuai dengan arahan Bapak sebelumnya. Oke. Yang berarti menurut Bapak apa alasan hingga hambatan itu terjadi? Untuk pertanyaan nomor 6. Mungkin alasannya karena anak didik mungkin lupa atau mungkin karena pembelajaran yang saya berikan kurang disukai ataupun kurang atau kepedulian mereka yang belum terarah kepada pembelajaran yang saya buat. Berarti mereka mungkin menurut Bapak sepertinya kurang menarik, mereka kurang tertarik jadi terlupakan gitu Pak ya. Oke, yang pertanyaan yang selanjutnya Pak, terkait hambatan-hambatan tadi, apa yang harus Bapak lakukan untuk mengurangi atau meminimalis hambatan-hambatan yang telah Bapak katakan tadi? Yang saya lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut, saya menyiapkan sendiri beberapa alat yang saya perlukan untuk pembelajaran di kelas. Kemudian bagi siswa yang kurang peduli atau yang tidak optimis dalam pembelajaran itu, saya mengarahkan mereka supaya di lain waktu untuk dalam pembelajaran agar mematuhi apa yang saya buat dan memberi nasihat-nasihat lah kepada mereka supaya dalam proses pembelajaran berikutnya mereka fokus dan bersemangat untuk belajar di kelas. Oke Pak, berarti solusinya yang sangat bagus Pak. Tadi berarti untuk kedepannya perlengkapan lebih disigapkanlah, mempersiapkan maksudnya ya Pak ya. Baru yang kedua memberikan motivasi dan arahan kepada anak supaya mereka lebih tertarik dan lebih fokus dalam segala pembelajaran gitu Pak ya. Oke, solusi yang sangat bagus, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa Bapak perbaiki. Menurut Bapak dari solusi-solusi tadi, kapanlah bisa Bapak lakukan? Mungkin dalam waktu dekat itu karena pembelajaran ini belum selesai, ada beberapa hari lagi, maka saya akan buat dia di hari Sabtu mendatang. Saya akan masuk lagi untuk memberikan pembelajaran itu dan saya akan melihat apa yang perubahan apa yang akan terjadi nanti di situ. Oke, rencana yang sangat bagus ya Pak. Berarti Sabtu langsung bisa Bapak memperbaikinya, mengurangi segala kekurangan dan hambatan ya Pak. Yang mudah-mudahan hari Sabtu Bapak bisa melakukan yang terbaik lagi untuk anak. Terima kasih Pak.